Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Formasandi dari Prodi Teknik Geologi Universitas Sriwijaya. Adapun kali ini saya akan membahas tentang bencana, mitigasi bencana geologi Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Adapun temanya yaitu kondisi kependudukan di daerah penelitian. Yang kedua, kondisi geomorfologi. Yang ketiga, kondisi kebencanaan. Yang keempat, mitigasi yang dilakukan di daerah pemetaan. Yang kelima, peluang asuransi pada daerah penelitian. Langsung saja yang pertama yaitu daerah penelitian. Secara administrasi, daerah penelitian terletak di Kecamatan Tanjung Kerta dan Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan letak geografisnya dapat teman-teman lihat pada PPT. Oke, lanjut. Daerah Sumedang menurut zona fisiografis masuk dalam zona Bogor yang mempunyai ciri geologi dengan seri batuan endapan laut tersier yang terdiri sebagian besar dari lempung, Nepal, lempung tufaan, batu pasir, dengan endapan vulkanik. Menurut Bemalen 1949 dan Martojojo 2003. Langsung aja kita ke kondisi kependudukan di daerah penelitian. Daerah penelitian terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Kerta dengan luas 4.372,13 hektare, dengan jumlah 12 desa, dengan total penduduk 34.701 jiwa, yang dimana 17.413 jiwa merupakan laki-laki, dan 17.288 jiwa merupakan perempuan. Dan kecamatan yang selanjutnya yaitu kecamatan paling luas wilayahnya yaitu Kecamatan Buah Dua dengan total 6,91% dari total luas Kabupaten Sumedang. Total luasnya yaitu 10.768,28 dengan total 14 desa dan total penduduk 32.553 yang dimana 15.993 jiwa yaitu laki-laki dan 16.560 jiwa perempuan menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. Di Kabupaten Sumedang, tenaga kerja didominasi oleh sektor jasa dan lainnya. Sektor yang kedua terbesar yaitu di sektor pertanian dan yang terkecil yaitu di sektor industri. Pada tahun 2012 terdapat 36,40% tenaga kerja di sektor pertanian, kemudian menurun di angka 8,61% di tahun 2014 menjadi 27,79%. Sementara itu, tenaga kerja di sektor industri mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 12,22% menjadi 13,99% di tahun 2014. Begitu pula dengan tenaga kerja di sektor jasa mengalami peningkatan sebesar 6,84% dari tahun 2012, yaitu 51,38% menjadi 58,22% di tahun 2014. Oke, kita selanjutnya menuju ke kondisi geomorfologi. Menurut klasifikasi Widyatmanti 2016, memiliki klasifikasi kemiringan lereng dengan 7 kelas, yaitu dimulai dengan paling datar yaitu 0,2% hingga yang paling curam, yang sangat curam sekali yaitu 140%. Lebih dari 140%. Berdasarkan klasifikasi tersebut, daerah pemetaan terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu dataran rendah kurang dari 50 meter, perbukitan rendah 50-200 meter, selanjutnya perbukitan 200-500 meter, dan perbukitan tinggi 500-1000 meter. Berdasarkan data elevasi dan kemiringan lereng, daerah pemetaan cenderung merupakan perbukitan dan yang memiliki tingkat kecuraman rendah sampai tinggi. Hal ini dapat menyebabkan daerah menjadi rentan akan terjadi tanah longsor, terutama jika pada saat musim hujan datang.
lanjut ke kondisi kebencanaan pada lokasi penelitian. Kondisi kebencanaan pada lokasi penelitian pertama, tanah longsor. Tingkat kerentanan tanah longsor pada Kabupaten Sumedang berdasarkan data Inaris dapat dilihat pada gambar 1. Pada daerah penelitian dapat dilihat kerentanan risiko bencana tanah longsor rendah sampai tinggi dengan indeks kerentanan 0 sampai dengan 1,0. Hal ini dipengaruhi oleh curah hujan pada daerah ini tinggi yang menyebabkan pergerakan tanah sangat mudah. Dari bencana yang telah terjadi pada daerah Sumedang mengalami kerugian mencapai ratusan miliar. Yang kedua yaitu bencana banjir. Berdasarkan data Inaris, dapat teman-teman lihat pada gambar, yaitu gambar 2, kerentanan banjir pada daerah penelitian. Pada peta kerentanan banjir di slide sebelumnya, dapat dilihat bahwa kerentanan risiko banjir pada daerah penelitian itu rendah sampai dengan sedang, dengan indeks kerentanan yaitu 0 sampai dengan 0,3. Kita ketahui bahwa tingkat hujan pada daerah penelitian termasuk tinggi, maka tingkat kerentanan banjir pada daerah penelitian dikategorikan rendah sampai dengan sedang, dikarenakan daerah penelitian alam masih terjaga dan siklus resapan air yang masih bagus menyebabkan terjadi risiko banjir sangat rendah. Oke, selanjutnya kita ke gempa bumi. Berdasarkan data Inaris, dapat teman-teman juga lihat di depan petanya pada gambar 3. Oke, lanjut. Pada daerah penelitian dapat dilihat kerentanan risiko gempa bumi dari rendah sampai dengan indeks kerentanan 0 sampai dengan 0,6. Hal tersebut dikarenakan lokasi penelitian terletak di lajur patahan beribis yang berbatasan dengan Majalengka. Data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (BVMBG) mencatat ada 5 kali kejadian gempa di wilayah patahan beribis ini, yaitu Karawang pada 1862, selanjutnya itu ada Sumedang 1972, yaitu Cirebon 1853, Majalengka 1991, dan Kuningan 1875. Selanjutnya mitigasi bencana. Adapun mitigasi bencana yang dapat kita lakukan di daerah penelitian, yaitu pertama, jangan menebang pohon di lereng perbukitan atau pegunungan. Yang kedua yaitu jangan atau tidak mendirikan rumah di bawah tebing. Yang ketiga, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Yang keempat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Yang mungkin itu saja mitigasi bencananya. Oke, selanjutnya itu peluang asuransi. Dikarenakan Kabupaten Sumedang memiliki potensi akan bencana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akibat rentang terjadi bencana, mulai diadakannya kajian strategi pembiayaan salah satu asuransi. Dalam hal ini, tentunya sangat diperlukan adanya asuransi kebencanaan yang akan menanggung semua apa yang telah terjadi selama bencana tersebut melanda. Oke, lanjut. Nah, adapun cara untuk menghitung premi bagi daerah terkena bencana yang akan dicontohkan yaitu gempa bumi, yaitu jumlah nilai pertanggungan JNP dikali tarif premi sesuai zona gempa. Mungkin teman-teman bisa lihat di depan seperti ini contohnya. Mungkin itu saja penjelasan saya sedikit tentang mitigasi bencana geologi daerah Tanjung Karta, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Terima kasih telah memperhatikan presentasi saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.